Jadi ini saya sengaja beli laptop yang buntung atau tidak ada layarnya ya. Memang saya sengaja, bukan kok sebab rusak atau apa. Memang dari segi spesifikasi kan lebih besar, lebih gahar gitu ya, daripada dengan harga yang sama ya, maksudnya. Harga yang sama ini beli laptop ini, jika yang plus layar ini cuma speknya setengahnya. Nah, ini saya beli sengaja cari yang buntung gitu ya, dan alhamdulillah dapat spek yang gahar 2 kali lipat dari incaran yang sebelumnya. Nah, untuk mengakali biar bisa ditampilkan, saya belikan ini mesin TV ya, ini mesin TV, dan saya pilih yang digital. Sebenarnya ada sih ya yang mesin TV yang sudah tidak support digital, itu harganya murah ya, kisaran 50 ribuan. Tapi saya sengaja cari yang sudah support digital biar bisa buat nonton TV juga gitu ya. Jadi kan double gitu ya manfaatnya. Untuk setrumnya ini rencana saya akan ambil dari supply utama laptop. Kan supply utama kan kalau tidak salah itu 19 volt ya. Nah, ini akan saya step down kan menjadi 12 volt untuk menyuplai TV ini. Pertama ini saya beli layar laptop. Ini yang murahan ya, ini yang 100 ribuan. Nah, cari saja yang 100 ribuan. Nah, ini saya beli dengan fleksibelnya. Maksudnya fleksibel yang dikhususkan untuk TV, mainboard TV itu ya. Jadi belinya di toko tempat menjual mainboard TV-nya. Jadi kita harus fotokan ini kode layarnya ini, terus kirimkan ke toko biar nanti diisi firmware yang cocok untuk layar. Terus bersamaan dengan beli ini nama apa nih, fleksibel. Nah, ini untuk layar LCD-nya ke mesin TV-nya, dan ini harus cocok ya, jangan sampai tidak cocok. Nah, ini yang tahu tipenya si toko ya, nanti bisa infokan apa cocok dengan ini untuk TV universal gitu, nanti biar dipilih sendiri. Kalau tidak ya di toko lain bisa ditanyakan gitu ya, untuk mainboard TV digital dan layar tersebut gitu ya. Ini layar ini, nah untuk ini layarnya 40 pin ya. Jadi saya tinggal colokan gini, dan untungnya layar laptop ini yang 40 pin ini tidak perlu inverter untuk menyalakan lampu layar ya. Jadi ini sudah tergabung kepada ini LCD-nya. Jadi ini untuk lampu layar, dan yang satunya untuk gambar gitu ya. Gampangnya gitulah ya keterangannya. Contohnya ini ya, ini yang membutuhkan inverter untuk menyalakan layar ini di TV saya ya. TV yang satunya ini membutuhkan inverter layar untuk menyalakan lampu layarnya. Nah, untuk yang saya mau pakai ini tidak perlu ya, jadi tinggal pasang. Terus ini selanjutnya kita harus tes dahulu ini normal tidaknya sebelum nanti di finishing dipasang plek-plek. Ini kita tes dahulu apakah ini TV normal dan cocok dengan layarnya. Nyalakan dulu. Nah, ini sudah nyala, dipastikan nyala. Terus ini tampilan pertama ini seperti klise ya gambarnya. Nah, ini kita harus tanya ataupun cari di Google ya, pengaturan LVDVS-nya. Di remote bisa ya, kalau kalian bingung Google saja atau ChatGPT untuk menghilangkan TV, gambar TV digital yang seperti klise gitu. Nanti dijelaskan ada kode-kode remote-nya. Nah, itu nanti ada LVDVS dicocokkan. Atau paling gampang tanya tokonya untuk merubah gambar yang kayak klise seperti ini ya. Nah, ini kan gambarnya klise ya. Nah, ini kalau punya saya ini kodenya klik menu terus 3 2 berapa itu bisa dilihat sendiri. Nah, ini ada pengaturan ini ada tulisan kalian tidak melihat. Nah, ini LVDVS panel atau panel setting gitu ya, kalau nggak salah. Saya lupa, ini kan saya dubbing ya. Nah, ini tinggal diatur yang cocok yang mana gitu ya. Tadi kalau tidak salah panel setting terus LVDVS mode gitu ya. Nah, ini tinggal dipilih yang cocok yang mana. Ini saya pilih ya. Nah, ini cocok. Nah, gitu ya. Selain buat TV ini juga ada medianya ya, untuk mengeplay dari flash disk gitu ya. Misal untuk
untuk play film. Terus ini ada HDMI, VGA, PC ini VGA ya. Terus HDMI ini TV digital, TVC dan lain-lain. Ini ada gamenya ya, untuk memunculkan gamenya itu di remote-nya ada. Kalau kalian suka game tapi gamenya kayak gamebot ya, game-game jadul gitu ya. Ya pak, game-game ringan gitu ya untuk TV gitu. Kalau kalian suka game bisa dimunculkan. Kalau sudah yakin betul kita pasang ya selanjutnya. Ini suplainya yang tadi ya. Ini dari supply dari casannya gitu ya. Ini sengaja casannya kan 19 volt diturunkan pakai step down ini menjadi 12 volt gitu ya. Ini pasang saja, saya ringkes saja di belakangnya, di double tip gitu ya, tidak perlu repot-repot. Nah, selesai finishing ini, sebab bawaan layarnya ini bukan bawaannya ya, aslinya layarnya ini tipis dan bisa disentuh gitu ya, ada touchscreennya gitu ya ini. Nah ini sebab tidak cocok, ini kita baut ala kadarnya, atau kalau kalian nggak mau ribet dilem saja kalau sudah yakin. Tapi ini sengaja saya baut, nanti bautnya ditaruh ke belakang gitu ya, jadi biar kuat gitu ya di baut itu. Dan untuk kerapian kita juga harus hati-hati ya, jangan sampai misal kabel terlalu semrawut gitu ya, jangan ya. Ini apalagi untuk mimplesnya, kalau bisa kabelnya pakai kabel besar ya, soalnya kan ini daya besar, nanti khawatir terjadi apa-apa gitu ya. Nah ini sudah, kalau sudah clear kita coba menyalakan. Nah kalau sudah nyala kita cari menu HDMI ini ya, bisa dari pencetan menu, bisa dari remote gitu ya. Nah ini terus kita nyalakan laptopnya gitu. Nyala laptop, kita tunggu. Kalau dari baterai laptop itu 12 volt ya, tapi saya khawatir menyerot baterai banyak, jadi saya jumper ke casannya gitu ya tadi. Jadi ini kalau tidak ada casannya monitor tidak menyala ya, layarnya ini. Memang sengaja. Kalau dari baterai nyedot banyak ini ya, ini si TV digital ini. Jadi saran saya ke casannya gitu ya, ke cas HP saja. Nah untuk kerapian ya segini ya, untuk awalnya ya, awal-awal ya segini ya, tidak apa-apa. Nah ini sudah masuk ke komputernya. Nah ini buat YouTube, buat lainnya. Ini internet saya ya yang lag ini, bukan kok laptopnya. Internet saya kan rendah gitu ya. Nah ini sudah cocok. Nah ini cara ini bisa kalian terapkan jika kalian mencari referensi pengen laptop murah tapi gahar gitu ya. Ya pasti ada plus minusnya ya. Minusnya ini layarnya tidak ada gitu. Ada pun kalau beli baru kisaran 500.000 ya, beli mending ini bisa buat nonton TV juga ini ya. Kita akan coba nonton TV ya. Saya kasih cari antena ya Kak untuk siaran TV-nya. Kalau ada sih ya, bentar. Ini saya rubah menjadi TV. Terus ntar saya carikan antenanya dahulu. Nah ini sudah saya carikan, saya olorkan kabel antenanya ya, dari panjang dari rumah tadi. Ini kita akan coba apakah ini menangkap sinyal ataupun tidak. Nah ini, oh iya, ini speaker dari TV ini harus ada sendiri ya. Amplifier TV-nya juga keras ya. Nah ini sudah menangkap sinyal Jackie Chan atau Patkai ini ya. Nah mantap ya, ini Indosiar. Nah speakernya ini harus cari sendiri ya, soalnya kan ini speaker laptop kan sendiri, speaker dari mainboard TV-nya sendiri juga. Nah ini kita sambungkan TV speakernya. Nah ini stereo ya, kalau kalian speaker laptop kurang kencang bisa pakai speaker ini juga ya, kan HDMI bisa, outputnya bisa suara juga, jadi suara dari laptop lebih ngebas gitu ya kalau pakai modul ini, tapi ya speakernya sendiri gitu ya. Nah ini kita kencangkan suara, bisa
Nah, atau pakai ini. Nah, enak pakai remote ya. Ini sengaja saya pakai. Ini dirubah lagi bisa juga. Barat itu banyak geng motor, banyak anak-anak kita yang tanda kutip nakal tadi itu. Nah, ini ganti HDMI. Ini langsung dari laptop inputnya. Nah, nih. Ini kita coba memakai audio yang ada di TV. Rubah di laptop ini. Terus ini pilih ke yang ini yang. Nah, suara lebih ngebas. Kalau pakai speaker TV ya. Kalau laptop kan cempreng ya, cempreng kurang ngebas. Tapi kalau speaker TV ya, soalnya kan amplifiernya kan lebih besar, terus speakernya juga opsional ya, pilih speaker yang ngebas atau tidak. Sangat rekomendasi ya, bisa untuk TV dan USB pun bisa untuk membuka apa namanya, membuka flash disk ataupun hard disk. Nah, misal kita pengen mematikan laptopnya, ini matikan laptop, cuma nonton TV aja kan. Ini kan suplainya diambil dari casnya sini ya, tidak dari baterai, jadi tidak menyedot baterai ya. Ini kalau casanya dicabut, ini langsung mati ini layarnya. Jadi harus ditancepin di Tapi kalau kalian bisa ngakalin ikut baterai ya tak apa. Tapi ya risiko ya, kalau daripada keliru mending yang mudah-mudah saja. Langsung ke ini apa ya, si ujung dari cas ini kan, ini ada besar ya, ada jalan besar min dan plus. Nah, itu diambil terus di step down 12 volt ke mesin TV ini yang bisa dimanfaatkan menjadi monitor. Ini PC ini VGA, kalau kalian memakai VGA. Ini ATV, ini analog TV ya. Sekarang kan nggak ada analog TV. Nah, ya, mari kita lihat hasil-hasilnya. Banyak sekali yang kemudian bisa untuk nonton bola. Mega. Nah, bisa nonton Mega di sini. Di Korea. Nah, ini Mega nih. Megawati. Kali ini akan dikatakan